Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis yang ke-14 mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kumpulan hadits pilihan seputar hukum yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Kitabut Thaharah bab wudu. Kita masuk di hari ini hadits ke-41 yang beliau bawakan dalam kitab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Abdillahi ibn Zaid radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluku dira'aihi. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi air sebanyak 2/3 mud. Iya, 2/3 mud. Mud itu ukuran 2 telapak tangan disatukan. Itu 1 mud. Nah, beliau didatangkan 2/3 mud air. Lalu beliau gunakan untuk menggosok kedua tangannya. Menggosok kedua tangannya, kedua lengannya. Afwan, kedua lengannya. Iya. Kedua lengannya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dikatakan oleh penulis, ada di Musnad Imam Ahmad jilid 4 halaman 39, dan Ibnu Khuzaimah di nomor 118. Derajat hadits sahih. Hadits ini hadits yang sahih, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Iya. Di sini kita dapat pelajaran bahwa kita kalau dari sisi penelitian hadits, kita nukil di ulama sebelum kita. Kadang sebagian orang kalau kita bilang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dia merasa kenapa selalu disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Saya pernah ditanya begitu, kenapa Ustadz selalu bilang disahihkan oleh Syekh Al-Albani? Kenapa kita tidak bilang saja saya sahihkan? Iya. Itu bentuk pemuliaan terhadap ilmu, bahwa ilmu ini adalah bentuknya penukilan, bukan dari kita sendiri masing-masing langsung kita buat cara baru dalam menyampaikan ilmu. Kita harus ikuti jalannya orang-orang sebelum kita dalam menukilkan ilmu. Karena ilmu itu dinukil dari sebelum kita kemudian setelahnya.
Karena juga Jibril menukilnya dari Allah, diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, sahabat nukil dari Nabi, sampaikan kepada orang setelahnya, ke tabi'in, kemudian ke atba'ut tabi'in, sampai di masa kita sekarang ini. Jadi kita dididik untuk selalu menukil kepada orang sebelum kita. Karena kalau tidak ada orang sebelum kita, maka kita tidak punya ini ilmu. Kita tidak dapat. Itu namanya mengingat kebaikan. Ya, kalau bukan karena sebab mereka, kita tidak tahu ilmu. Kita tidak tahu ilmu. Iya. Dan ini juga menghilangkan namanya ujub, berbangga diri. Kalau kita melihat Al-Hafidh Ibn Hajar, dia bisa menghukumi sendiri. Ini hadits sahih, ini hadits tidak sahih. Karena beliau adalah penutup para penghafal hadits. Hadits ini dinukil oleh beliau dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Juga Ibnu Hibban. Iya. Di nomor 1083 dan juga Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Banyak yang mensahihkannya. Fikih hadits, dan ini tujuan penulis bawakan hadits ini. Sunnahnya menggosok anggota wudu. Ya, di situ anggato, salah ketik ya. Sunnahnya menggosok anggota wudu ketika berwudu. Sunnah. Jadi kalau kita berwudu, sunnah menggosok anggota wudu. Kita ketika mencuci wajah, sunnah mencuci kedua telapak tangan, sunnah kita gosok. Iya. Apalagi khusus telapak tangan, sunnah kita menyelai jari jemari. Ketika kita mencuci wajah, sunnah kita menggosoknya. Ketika kita mencuci tangan sampai ke siku, sunnah menggosoknya. Iya, ketika kita mencuci kaki, sunnah untuk menggosoknya. Iya, tidak wajib. Artinya, kalau ada orang berwudu hanya dia arahkan tangannya dari siku sampai ke pergelangan tangan, telapak tangan untuk dikena air, sah wudunya. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Iya, cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Ini hukumnya. Ini adalah hukumnya dan fikih yang beliau ingin sampaikan di sini. Di hadits yang ada di hadapan kita ini. Memang beliau khusus bawakan ya, untuk menjelaskan bahwa dalam berwudu disunnahkan bagi kita untuk menggosok anggota wudu. Untuk menggosok anggota wudu. Dan hukum ini adalah hukum asalnya. Dan bisa naik ke derajat wajib. Bisa. Menggosok anggota wudu itu bisa naik ke derajat wajib. Dalam satu keadaan. Yaitu jika air tidak bisa sampai kecuali dengan menggosoknya. Jadi air misalnya kita kalau hanya meletakkan kaki kita di bawah keran air misalnya, atau meletakkan tangan kita di bawah keran air misalnya, air tidak bisa sampai ke kulit kita. Iya, maka wajib kita hukum menggosoknya. Wajib hukum menggosoknya. Itu namanya keadaan tertentu. Tapi hukum asal adalah sunnah. Hukum asal adalah sunnah. Iya, pembahasan ini dibahas oleh banyak ulama madhab. Seperti di buku itu bisa kita lihat di ya catatan kaki di bawah 131 itu bisa dilihat di Al-Mughni, ini rujukannya orang Hanabila, dan Al-Majmu ini rujukannya orang Syafi'iyah. Ini rujukannya orang Syafi'iyah dalam masalah madhab fikih, dalam masalah madhab fikih. Kemudian hadits berikutnya kata beliau wa anhu, darinya juga, yaitu dari tadi Abdullah ibn Zaid.
Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'khudhu li udunaihi ma'an. Yarhamukallah. Khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslimin min hadzal wajhi bilafdin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghayra fadli yadayhi wa huwal mahfuz. Ini ada dua masalah di sini nanti, yaitu mengambil air untuk mengusap telinga, demikian pula mengambil air untuk mengusap kepala. Kata beliau wa anhu, darinya juga, yaitu Abdullah ibn Zaid, bahwa dia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya selain air yang belum ambil untuk mengusap kepalanya. Ini penukilan. Inilah hadis nanti yang dipakai oleh orang yang ketika mengusap telinga itu diambil air lagi. Kan kalau kita melihat orang kan ada dua cara kalau dia orang wudhu. Ada orang mengusap kepala lanjut telinga. Ada juga orang mengusap kepala saja bagian depan. Kemudian ambil air lagi mengusap telinga. Apa dalilnya? Sekarang Al-Hafidz Ibnu Hajar akan membawakan itu. Supaya juga kita tahu nanti apa dalilnya kalau orang menukil dari madhab Imam Syafi'i bahwa mengusap telinga berbeda dengan mengusap kepala. Dipisah. Iya. Dan nanti akan ada uraiannya di hadits berikutnya lagi nanti terkait dengan mengusap kepala. Tapi di sini kita akan singgung dulu hadits ini. Ini hadits dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tapi di dalam riwayat Muslim dari sisi ini dengan lafaz mengusap kepalanya dengan air bukan sisa dari tangannya. Artinya mengambil air yang baru untuk kepala kalau ini. Kalau telinga tadi. Wahual mahfud. Ini lebih terjaga dari riwayat yang sebelumnya tadi. Jadi beliau komentari. Riwayat kedua ini lebih bagus daripada riwayat yang pertama. Nah, kita lihat dulu. Iya. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, sebagaimana tadi akhrajahul Baihaqi. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di kitabnya ya Sunan Al-Baihaqi jilid 1 halaman 65 dan Muslim di nomor 236. Derajat hadits riwayat Imam Muslim sahih dan terjaga tentunya. Ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar. Adapun riwayat Imam Al-Baihaqi, para perawinya terpercaya namun menyelisihi yang lebih sahih. Artinya kalau kita sudah belajar ilmu hadits, ada rawi terpercaya tapi menyelisihi yang lebih sahih, yang lebih terpercaya darinya, maka ini bisa menjadikan hadits itu adalah hadits yang syadz, hadits yang dhaif, hadits yang dhaif. Karena hal tersebut Al-Imam Al-Baihaqi sendiri ketika kita melihat dalam Sunan Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi kalau hanya menukil hadits, ya kita bisa saja bilang ini rawinya kuat. Tapi kalau kita melihat Imam Al-Baihaqi sendiri belum menyatakan ketika meriwayatkan hadits tersebut dalam sunannya, tadi di jilid yang kami sebutkan, jilid 1 halaman 65, ketika kita kembali ke kitabnya orang ini, Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Imam Al-Baihaqi madhabnya Syafi'i. Imam Al-Baihaqi madhabnya juga Syafi'i. Sama dengan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya. Jadi sekarang kan orang Syafi'iyah nanti berpegang dengan hadits ini bahwa air untuk telinga itu berbeda dengan air untuk kepala. Ambil baru. Sekarang kita perlu tahu dalilnya. Yang dinukil oleh orang-orang Syafi'iyah sendiri. Jadi sekarang ini Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah menukil hadits ini, dia komentari riwayat yang pertama itu tidak terjaga. Ia mengatakan ambil air baru untuk telinga. Yang terjaga itu yang benarnya air baru untuk kepala. Bukan air baru untuk telinga, tapi air baru untuk kepala. Mungkin bisa dipahami, kalau riwayat Baihaqi kan air baru untuk telinga.
Dalam riwayat Imam Muslim, air baru untuk kepala, bukan untuk telinga. Ini penukilan Imam Baihaqi. Tapi sekarang penukilan Imam Al-Hafidz Ibn Hajar. Sekarang kita melihat penukilan dari Al-Imam Al-Baihaqi sendiri. Yang lebih duluan daripada Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar. Yang dia belum nukil itu periwayatan darinya. Karena sama-sama orang Syafi'iyah. Sama-sama orang Syafi'iyah. Jadi Imam Al-Baihaqi, kalau kita membuka buku beliau kitab Sunan Al-Baihaqi, beliau sendiri yang meriwayatkan hadits ini ketika belum meriwayatkannya, dalam sunannya, beliau sebutkan bahwa riwayat Imam Muslim lebih sahih. Beliau sebutkan seperti itu. Karena kan ini para imam datang setelah Muslim. Datang semua setelah Muslim. Jadi beliau sebutkan bahwa riwayat Muslim lebih sahih daripada riwayatnya sendiri. Daripada riwayatnya sendiri. Dan Syekh Al-Albani menghukumi riwayat Imam Al-Baihaqi sebagai riwayat yang syadz, dhaif. Semua pembahasan ini bisa kita lihat ada catatan di bawah 132. Boleh kita lihat di silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah karyanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di nomor 997. Ya, adapun fikih hadits ini yang kita mau dapatkan. Iya, tapi sebelum itu kan, sebelum fikih, harus kita tahu dulu dalil yang kita pakai. Jangan sampai kita berbicara panjang, ternyata dalilnya tidak kuat. Fikih hadits, pertama mengusap telinga dengan air yang diambil untuk kepala. Tidak mengambil air yang baru. Jadi ketika mengusap telinga, maka kita mengusapnya dengan air yang waktu kita ambil untuk kepala. Tidak mengambil air yang baru. Karena beberapa alasan. Satu, hadits riwayat Imam Al-Baihaqi dhaif. Itu sudah jadi alasan. Karena riwayat Imam Al-Baihaqi itulah yang dipakai berdalil bahwa mengusap telinga itu dengan air yang baru. Bukan lanjutan dari kepala. Sehingga kita katakan bahwa kenapa kita tidak ambil air yang baru untuk mengusap telinga? Kita katakan pertama, alasan pertama, hadits riwayat Al-Baihaqi dhaif. Itu langsung. Kedua, hadits-hadits yang menerangkan cara mengusap telinga, dohirnya Nabi SAW mengusap telinganya dengan air yang belum pakai usap kepala. Ya, misalnya bisa kita lihat hadits Abdullah bin Amr bin As ketika menjelaskan Nabi mengusap telinganya, jelas sekali beliau katakan summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udhunai wa masaha bi ibhamaihi dhahir udhunai, yang sudah juga kita lewat. Bahwa Nabi mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke bagian dalam telinganya dan mengusap dengan ibu jarinya bagian luar telinganya. Ini kan langsung usap kepala, langsung disatukan dengan usap telinga. Ini kan dhahir yang jelas ketika menjelaskan cara mengusap kepala dan telinga. Alasan ketiga, kedua telinga itu merupakan bagian dari kepala. Dan ini alasan yang sangat kuat tentunya. Di samping, karena sebagian orang ada mengatakan, anggaplah hadis sahih. Hadis sahih. Riwayat Imam Al-Baihaqi tadi. Tapi dalil ini, alasan ketiga ini yang paling kuat dipakai. Ini yang paling kuat dipakai. Kedua telinga adalah merupakan bagian dari kepala. Dari mana kita tahu bahwa kedua telinga itu adalah merupakan bagian dari kepala? Ya, hadits Nabi SAW sendiri. Hadits dari Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa
kedua telinga itu adalah merupakan bagian dari kepala. Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selain dari keduanya, datang juga dari hadits Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dan datang dari banyak sahabat. Sebenarnya hadits ini dihasankan karena banyaknya jalannya, penukilannya, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sahihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunan minar ra'si. Ini kedua telinga bagian dari kepala. Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Iya, artinya maka dia diusap dengan air yang dipakai untuk kepala dan dia diusap bersambung dengan kepala, bukan sendiri. Bukan sendiri. Terus sebagai penutup dari dalam pembahasan mengusap telinga ini bukan dengan mengambil air tersendiri tapi disambung dengan kepala, hanya sebagai faedah. Ada sebenarnya juga dalil orang yang mengatakan dipisah dengan kepala. Dalil mereka adalah dikiaskan dengan hidung dan mulut. Ketika kita mencuci wajah, kita satukan nggak antara hidung mulut dengan wajah? Ini sebenarnya juga alasan mereka. Ya, kalau kita bilang beda mulut hidung dengan wajah dalam mengambil air, dan tentunya itu disepakati bahwa Nabi SAW ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu berbeda dengan mengambil air untuk wajah. Jadi mereka ada yang bilang begitu. Ya, hidung mulut dipisahkan dari wajah, maka kepala dan telinga dipisahkan juga. Itu dalil juga mereka itu. Dalilnya adalah kias. Dikiaskan telinga dengan hidung dan mulut. Kita katakan ini kias ma'al farik. Ini kias yang tidak bisa diterima karena berbeda. Satu diusap, satu dicuci. Kan kias itu harus sama. Rukun dan syarat dari pembahasan kias. Kita mau ikutkan ini satu kepada yang lain, maka harus sama. Ketika berbeda, maka tidak bisa diterima. Itu alasan jawaban pertama. Jawaban kedua, kita boleh menggunakan kias kalau tidak ada dalil. Itu jawaban kedua. Baiklah, kita terima kias. Kita terima yang kamu kiaskan. Walaupun tadi kiasnya salah. Karena kita kiaskan yang diusap dengan yang dicuci. Kan beda. Yang dicuci itu butuh air beda karena butuh air banyak. Sementara yang diusap tidak butuh air banyak. Karena cuma butuh diusap. Tidak harus basah. Tidak harus basah. Ini kias beda. Mengkiaskan yang dicuci dengan yang diusap. Ini tidak terima. Tapi anggaplah kita bisa terima. Syarat mengamalkan kias itu kalau tidak bertentangan dengan dalil. Karena kias itu kapan kita amalkan? Kalau tidak ada dalil. Contoh misalnya. Contoh sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Apa hukum, saya pernah ditanya, Ustadz, apa hukum minum balok? Dia bilang, saya bilang, haram. Haram minum balok. Yang balok kaci ya. Memabukkan itu. Bukan balok manis. Ya, yang sudah kaci. Kalau minum pahit muka. Iya. Jadi dia bertanya begitu. Saya bilang haram. Apa dalilnya? Sebutkan di saya. Pasti tidak ada Quran. Masa ada di Quran balok? Iya. Tidak ada hadis pasti. Iya betul. Tidak ada penyebutan dalam Quran haram balok. Tidak ada juga penyebutan dalam hadits Nabi haram balok. Karena dulu orang buat khamar bukan dari itu. Orang buat khamar dulu itu dari anggur yang difermentasikan menjadi balok. Atau dari kurma. Kan begitu. Yang tidak ada dari itu otomatis tidak ada di Quran. Tidak ada di hadits. Lafadznya balok. Begitu lafadznya. Tapi kita punya dalil keempat. Dalil itu kan ada 4 yang disepakati. Siapapun yang mau berdalil
pasti ada 4 ini yang dipakai berdalil. Semua sepakat untuk berpegang dengan 4 dalil ini. Quran, sunnah, ijma' kesepakatan, dan kias. Walaupun kias ini untuk berdalil dengannya, kita harus paham rukunnya. Rukun kias. Dan itu tidak dipelajari di fikih. Itu dipelajari di ilmu alat yang lain. Alat untuk memahami fikih. Saya bilang, balok haram. Apa dalilnya? Tidak ada Quran, tidak ada hadits. Iya? Tapi saya berdalil dengan kias. Kiasnya apa? Kenapa diharamkan itu anggur kalau difermentasikan kalau menjadi khamar? Karena memabukkan. Sudah. Balok memabukkan enggak? Memabukkan. Berarti hukumnya sama. Hukumnya apa? Sama. Jadi kalau tidak ada dalil Quran, hadits, ijma', kita bisa ambil kias. Nah, sekarang ada di poin kita sekarang ini. Kita sekarang mau berdalil dengan kias bahwa mengusap telinga itu berbeda dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Ini kias bisa kita amalkan kalau tidak ada dalil. Sekarang ada dalil. Kita harus beramal dengan dalil. Itu lebih utama daripada kita beramal dengan kias. Karena kias itu kan pikiran kita, akal kita. Sementara dalil itu kan wahyu. Itu adalah wahyu. Maka lebih baik kita beramal dengan hadits tadi, bahwa kedua telinga adalah bagian dari kepala, daripada kita beramal dengan kias. Demikian pula hadits yang mengatakan Nabi mengusap telinga itu adalah bersambung dengan air dari mengusap kepala. Maka pendapat yang kuat dalam hal ini adalah seperti yang saya katakan itu di awal. Mengusap telinga dengan air yang diambil untuk kepala. Tidak mengambil air yang baru. Ini pendapat yang benarnya. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya. Inilah yang diisyaratkan. Nah, beda dengan mengusap kepala. Kan usap kepala itu kan setelah mencuci tangan. Apakah langsung saja usap tidak perlu ambil air yang baru? Nah, ini masalah berikutnya. Yang disinggung juga dalam hadis. Mayoritas ulama dengan hadis riwayat Imam Muslim ini menerangkan bahwa untuk mengusap kepala disyariatkan mengambil air baru. Karena jelas sekali dikatakan dalam hadis ini wa masa birasihi, belum mengusap kepalanya bimain ghairi fadli yadain, dengan air bukan sisa dari tangannya. Artinya maksudnya kan cuci tangan tangan kan basah, enggak langsung dari basahan tangan itu langsung usap kepala enggak. Habis cuci tangan sampai ke siku kanan dulu baru kiri, kita ambil air yang baru untuk mengusap kepala. Ini jelas dalam hadis bahwa belum mengusapnya dengan air yang baru. Ini juga didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Banyak sebenarnya riwayat yang semisal dengan ini. Seperti apa juga yang telah lewat dalam sifat wudhu Nabi juga sebelumnya, bahwa Nabi memasukkan tangannya kembali setelah mencuci tangan, memasukkan tangannya kembali ke tempat wudhu, ke tempat air, kemudian mengusap kepalanya 1 kali. Yang sudah lewat bersama kita juga. Mengusap kepalanya 1 kali. Jadi diambil air yang baru. Selesai kandungan hadits itu. Kemudian sekarang kita ambil hadits yang ringan setelahnya. Karena hadits tadi itu butuh kita pikir untuk berdalil dengannya. Hadits yang ringan setelahnya. Kata beliau di hadits 43, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila gurratah
Falyaf'al muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangan yang berkilau, bercahaya dari bekas wudhu. Ini yang kita pernah sampaikan sebelumnya, bahwa berwudhu itu hal yang utama. Karena akan menjadi sebab kita mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Kemudian setelahnya, faman istata'a minkum ayyutila ghurratah falyaf'al. Maka kata Abu Hurairah, barang siapa di antara kamu yang dapat memperpanjang kilauannya, cahayanya, hendaklah dia mengerjakannya. Muttafaqun alaih. Lafaz ini menurut Imam Muslim, kata beliau. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Al-Bukhari di nomor 136 dan Imam Muslim nomor 246. Adapun tambahan, barang siapa di antara kamu yang dapat memperpanjang kilauannya, yaitu cahaya dari bekas wudunya, hendaklah ia mengerjakannya. Ini dari ucapan Abu Hurairah. Jadi itu istilahnya itu bukan ucapan Nabi. Itu dari ucapan Abu Hurairah yang dimasukkan oleh murid Abu Hurairah yang bernama Nu'aim Al-Mujmir dalam hadis. Karena tidak ada tambahan ini dalam riwayat sahabat, ya, dalam riwayat sahabat lain, dan tidak ada pula dalam riwayatnya murid yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Nu'aim Al-Mujmir. Jadi ucapan berikutnya itu adalah ucapannya Abu Hurairah yang diidraj, yang dimasukkan dalam hadis. Adapun derajat hadis sahih, fikihnya sangat sederhana, yaitu keutamaan berwudu dengan sempurna. Keutamaan berwudu dengan sempurna. Iya. Karena siapa yang berwudu dengan sempurna, maka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Iya. Akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kedua, keutamaan umat Islam. Ini masuk hadis ini dalam pembahasan keutamaan umat Islam. Karena mereka, kata Nabi SAW dalam hadis jelas, bahwa umatnya akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Dalam keadaan apa? Bercahaya. Bekas wudhu mereka. Bekas wudhu mereka. Ini fikih kandungan dari hadis yang beliau bawakan ini kepada kita. Kemudian kita ambil juga setelahnya, hadis setelahnya juga mudah insyaallah, terkait dengan mendahulukan yang kanan-kanan dalam berwudu. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam bersandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala hal. Dan dalam segala hal. Jadi Nabi selalu menggunakan yang kanan. Sumber hadis beliau katakan tadi muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 168 dan Imam Muslim nomor 268. Derajatnya sahih tentunya. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian anggota wudumu yang kanan-kanan. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, itu dibilang Imam 4 tadi, tapi seharusnya Imam 4 kan Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Tapi bilang tadi Imam 4
riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Ahmad di jilid 2 halaman 345, Abu Daud 4.141, Ibnu Majah 402, Ibnu Khuzaimah 178. Dan hadits ini ya tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kan beliau bilang imam 4. Kalau imam 4 kan berarti ada Abu Daud, ada At-Tirmidzi, ada An-Nasa'i, ada Ibnu Majah. Tapi setelah diperiksa, ternyata hadits ini tidak dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Tidak ada di dalamnya. Tidak ada di dalamnya. Yang benarnya yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Tidak ada dalam riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Derajat hadits tidak ada masalah, haditsnya sahih. Ya, cuman penukilannya luput dari beliau terkait dengan ucapan Imam 4 tadi. Sahih. Adapun fikih hadits, sunnahnya mulai dengan yang kanan dalam berwudu. Kalau kita berwudu, maka sunnah mulai dengan yang kanan. Bagi anggota wudu yang memiliki kiri dan kanan, tidak semuanya. Jangan sampai nanti kita pergi wudu, cuci wajah bagian kanan. Tidak, ini hanya anggota wudu yang ada kiri dan kanan. Iya, ada kiri dan kanan. Sunnah kita memulainya dengan yang kanan. Kemudian sunnahnya memulai dengan yang kanan dalam seluruh perkara yang ada pemuliaan selain wudu. Karena tadi ada lafaz fi sya'ni kulli, pada seluruh keadaan. Jadi pada perkara-perkara yang saya katakan di situ yang ada pemuliaannya. Oh, itu penting itu ucapan. Karena pada kata-kata yang pada hal yang tidak ada pemuliaannya, tidak sunnah pakai yang kanan. Misal kita masuk masjid, ada pemuliaan, kanan. Pakai sandal, pemuliaan. Sisir, pemuliaan, pakai kanan. Tapi kalau hal yang tidak ada pemuliaannya, tidak boleh kita pakai kanan. Misalnya, ya cebok dari air besar atau air kecil. Itu kan tidak ada pemuliaannya, tidak boleh kita pakai kanan. Saat kita buang air kecil, khususnya laki-laki, ya kan biasanya dipegang senjatanya. Gitu ya. Iya. Dipegang. Maka kita ini bentuknya pemuliaan atau penghinaan? Buang air penghinaan. Tidak boleh kita pegang pakai yang kanan. Kita harus pegang pakai yang kiri. Harus pegang yang pakai yang kiri. Saya bilang tadi laki-laki kan perempuan tidak perlu pegang. Sudah dimaklumi bersama itu. Iya. Jadi ini yang perlu kita tahu bahwa sunnah memulai dengan yang kanan dalam seluruh perkara. Apapun itu sunnah dengan yang kanan. Ya. Tapi pada perkara yang ada pemuliaannya. Dalam selain wudu. Itu disunnahkan. Selesai masalah ini. Kemudian berikutnya itu adalah mengusap di atas imamah dan ubun-ubun. Ya, mengusap bagian depan kepala dan imamah. Ini nanti kita ambil di pertemuan akan datang insyaAllah. Kita cukupkan dulu. Kalau belum masuk waktu, kita lihat dulu pertanyaan. Wah, Masya Allah. Pertanyaan. Ini pertanyaan juga. Masya Allah, dari mana ini? Pakai amplop. Kapan? Kemarin kapan? Jangan kasih masuk. Nanti tidak hadir orangnya. Baik. Kita lihat sini pertanyaan Ustadz. Apa dalil para ulama mengatakan salah satu dalil itu adalah kias. Jadi sekarang ada pertanyaan. Saya kan bilang tadi bahwa dalil itu ada berapa? Ada 4. Sekarang ada pertanyaan. Apa dalilnya bahwa ya salah satu dalil yang bisa dipakai adalah kias. Sebenarnya banyak dalil.
Tapi saya akan sebutkan kepada penanya dan kepada kita semua dalil yang ada dalam Al-Quran. Dalil yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan langsung bahwa kita boleh berdalil dengan kias. Boleh kita berdalil dengan kias. Iya. Yaitu bisa kita lihat surat Al-Hadid ayat 25. Surat Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qist." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa al-bayyinat, bukti-bukti jelas, dalil-dalil jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab, Quran. Iya. Wal mizan, di sini dia. Dan timbangan. Kias. Ya, karena tidak semua masalah itu disebutkan di Quran. Karena kalau disebutkan seluruh masalah, maka akan panjang Qurannya. Akan berjilid-jilid. Akan malas kita baca. Itu saja yang hanya 30 juz. Ya, kita sudah malas. Maka diturunkanlah kitab dan mizan. Mizan ini adalah timbangan yang bisa kita pakai menimbang segala masalah dengannya. Inilah dalil yang ditanyakan oleh penanya. Ini dalil yang ditanyakan oleh penanya. Dan banyak lagi yang lain dalam hal tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ketika membasuh wajah yang berminyak dalam wudu itu sah? Karena ketika wajah berminyak, bisa jadi air tidak sampai ke pori-pori wajah. Jadi memangnya harus sampai ke pori-pori. Masya Allah. Yang wajib itu sampai ke permukaan wajah. Iya, bukan ke pori-pori wajah. Iya, itu harus dipahami. Sampai ke permukaan. Jadi kalau kita sudah gosok, sudah jalankan tangan untuk mencuci wajah, maka sudah sah. Sudah sah berwudunya. Apakah obat dari futur itu salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar dan tobat? Iya. Iya. Bisa. Salah satu sebabnya adalah memperbanyak istighfar dan tobat. Karena futur itu kadang disebabkan dosa yang kita lakukan. Iya. Ada kelalaian. Ada keberpalingan dari kita sehingga kita hukum dengan futur. Masya Allah. Satu Ji. Kenapa satu? Tidak banyak. Ada mau kasih. Mana anuku itu? Oh, saya kasih ke parfum. Masya Allah. Baik. Ada pertanyaan sini. Dia JPK lalu lagi. Wah, beruntung nah. Alhamdulillah. Apakah semua perangai buruk istri adalah efek dari dosa atau maksiat suami? Bisa. Tapi tidak boleh, tidak mutlak. Tidak mutlak seperti itu. Iya. Itu diantara sebab. Jika suami berperangai buruk, berperilaku buruk, berakhlak buruk, bisa dari dosa suami, bisa saja, dan tidak bisa dipastikan. Bisa saja dari dosanya sendiri. Bisa juga bukan karena dosa. Karena memang akhlaknya memang yang buruk. Karena seorang itu dicipta oleh Allah dengan akhlak yang baik, dan juga ada juga yang dicipta dengan akhlak yang buruk sebagai ujian. Jadi kalau ada istri berakhlak buruk, bukan karena dosa suami, belum tentu begitu. Bukan juga karena dosa istri, tapi memang ini adalah memang akhlaknya dia seperti itu.
sebagai ujian untuk suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu sebagai ujian. Apakah kalian mampu bersabar? Begitu. Karena keburukan itu bukan murni karena dosa, tapi juga memang ujian untuk kita. Ujian untuk kita itu wallahualam. Iya. Jadi tidak boleh langsung tiba-tiba kalau buruk istri langsung bilang, "Kah dosamu tonji ini." Tidak boleh begitu. Iya. Tidak bisa langsung mutlak seperti itu wallahualam. Ustadz, mana lebih utama? Jodoh yang dipilihkan orang tua, apa jodoh yang dipilihkan kita sendiri? Yang mana perempuan yang kita pilih itu menurut kita dia baik. Iya. Lebih utama yang dipilihkan oleh orang tua. Karena kita punya orang tua. Kalau kita nikahi yang kita pilih sendiri, ya hanya kita yang berbuat baik kepada perempuan itu. Tapi kalau yang dipilihkan oleh orang tua, maka kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik juga kepada perempuan yang kita pilih. Jadi lebih banyak keutamaannya, wallahu alam. Kita azan dulu. Baik, kita lanjut sini. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika puasa Daud kita sedang waktu berbuka pada hari yang ada puasa sunnah lainnya? Bolehkah kita puasa pada hari itu? Apa maksudnya, Dik? Saya baca lagi satu kali. Kalau saya tidak paham, lewat. Bagaimana jika puasa Daud kita sedang waktu berbuka pada hari yang ada puasa sunnah lainnya? Bolehkah kita puasa pada hari itu? Astagfirullah. Banyaknya dosaku ini, tidak paham saya pertanyaan ini. Siapa punya ini? Siapa punya ini? Siapa punya pertanyaan? Mengaku. Saya kasih ke hadiah ini yang laki yang mengaku ini. Laki-laki yang mengaku ini saya kasih hadiah. Siapa? Kita. Kira kita. Tidak ada. Alhamdulillah. Lolos hadiah kah? Hampir ini didapat ya. Nice. Lewat nih. Biar mengaku sekarang tidak dikasih. Baik. Benarkah Rasulullah melarang adanya halakoh atau ta'lim sebelum sholat Jumat dilaksanakan atau dikerjakan? Betul. Nabi melarang untuk membuat majelis sebelum Jumat. Karena akan menghalangi mendatangi Jumat. Tapi kalau kita misalnya buat di majelis masjid, memang kita berangkat untuk sama-sama pergi Jumat. Iya, tidak ada masalah. Iya, dan kalau kita juga tidak melakukannya, fokus kita datang Jumat, karena punya keutamaan sendiri. Seorang datang cepat Jumat, mandi, kemudian datang cepat Jumat. Kemudian dia sholat apa yang dia mampu, itu diampuni dosanya antara Jumat dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Ditambah 3 hari berikutnya. Iya. Jadi kalau dia tidak buat acara apapun di hari Jumat, itu lebih utama dan lebih baik. Dan secara khusus dilarang memang bermajelis sebelum hari Jumat. Sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan. Jika ada tulisan bismillah di kertas, lalu kertas itu dibuang, apakah itu dibolehkan atau tidak? Iya. Kalau dibuang dengan adanya bismillah, dibolehkan. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah. Dibolehkan. Tapi kalau kita hancurkan dulu, itu lebih utama
Kalau dalam bab pengagungan terhadap nama Allah. Bab pengagungan terhadap nama Allah. Yang mana lebih utama? Mendahulukan keinginan ibuku atau keinginanku sendiri? Ibu. Saya ingin menjadi pengabdi negara. Oh, sini ya. Contoh kasus. Dia bilang contoh. Saya ingin menjadi pengabdi negara. Dalam kurung tentara. Akan tetapi ibuku menyuruhku untuk mondok, menuntut ilmu. Iya. Menuntut ilmu saja. Agar bisa berguna bagi orang lain. Maka di sini mana yang dipilih? Wajib ibu. Iya. Karena mau menjadi tentara, itu hukumnya paling tinggi, mubah. Kecuali pemerintah yang mewajibkan baru berubah hukumnya. Hukumnya asalnya paling tinggi mubah. Paling tinggi mubah. Sementara taat kepada ibu, wajib. Jadi jangan ditanyakan mana yang utama. Wajib kita taati ibu kita. Wajib kita taati ibu kita dalam hal yang ditanyakan. Apakah benar adanya hubungan batin antara orang tua dan anak? Seperti timbul perasaan, terjadi hal-hal buruk pada anak di hati orang tua. Dan apa yang dirasakan orang tua tersebut benar adanya? Kebanyakan. Dan sebagian tidak benar akan terjadinya hal tersebut. Apakah benar akan hal tersebut? Atau hanya was-was syaitan? Benar, ada namanya firasat. Ada namanya firasat. Benar adanya hal tersebut. Apalagi kita yang dia kandung, kita tahu dari kecil kita, dari bayi. Dia tahu kebiasaannya kita. Ya, dia tahu keadaan kita karena sering bersamanya. Ya, itu benar adanya. Cuman tidak boleh dijadikan sandaran dalam memastikannya. Dalam memastikannya nanti terjadi baru bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Makanya Nabi SAW katakan, kalau kita merasakan sesuatu, ya, maka kata Nabi, khairuha al-fa'al. Yang terbaik adalah selalu merasa optimis saja. Bahwa semuanya baik. Kalau nanti terjadi yang tidak baik, qadarullah wa ma syafa'al. Ya, itu sudah ditentukan sebelum kita semua diciptakan. Wallahualam. Apa hukum orang berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam sholat? Tidak boleh. Kecuali dia tidak bisa berbahasa Arab sama sekali, dimaafkan kalau memang penting sekali untuk berdoa darurat. Adapun selain dalam keadaan itu, tidak boleh. Kan boleh dia berdoa di selain sholat. Ya, tidak harus dalam sholat. Bagaimana kalau orang yang setelah wudhu membasahi rambutnya, namun tidak ada niatnya sebagai anggota wudhu, namun ingin membasahinya saja. Kalau hanya pendinginan saja, tidak ada niat apapun, tidak apa-apa. Ya, yang penting tidak dikatakan itu sunnah, boleh atau bagaimana. Mubah-mubah saja seorang membasahi rambutnya dalam ketika berwudhu. Apakah boleh orang yang tidak puasa berdoa di waktu mustajab mendekati waktu berbuka puasa? Atau hanya dikhususkan bagi yang berpuasa dalam hadits yang berpuasa? Iya, karena lafadznya adalah hina ya yuftir. Ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka berarti untuk orang yang berpuasa. Itu keutamaan Allah yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Apakah ketika mandi dengan niat berwudu diharuskan untuk beristintar dan beristinsyak? Tidak diharuskan. Dia siram seluruh badannya, niatnya juga adalah berwudu, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dia sudah dianggap telah berwudu. Ana pernah membaca perkataan Abdullah bin Mas'ud, yaitu kalau saja saya mengetahui bahwa besok saya mati, maka saya akan menikah. Karena saya tidak suka bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo. Masya Allah. Iya. Bahaya ini. Orang-orang jomblo. Iya.
Kalau benarnya tidak, saya tidak tahu. Ya. Tapi siapa tahu yang bertanya pernah baca, alhamdulillah. Cuman saya tidak tahu ini. Ya. Cuman saya tidak tahu. Ya, dalam hal lain ada ucapan Nabi SAW. Iya. Anggaplah ini ucapan ya, sahih atau tidaknya. Walaupun sahih kan bukan dalil. Walaupun sahih juga bukan dalil. Karena ucapan sahabat bukan hujah. Bukan hujah. Iya. Kecuali memang terkait dengan hal-hal yang penukilan. Sebagai sesuatu yang disyariatkan. Dan memang berniat untuk menikah itu kan ibadah. Berniat untuk menikah itu adalah apa? Ibadah. Maka kalau kita tahu besok akan mati, niat untuk menikah dianjurkan. Niat untuk menikah itu dianjurkan. Supaya kita dapat pahala niat. Walaupun kita tidak bisa melakukannya atau belum bisa melakukannya. Minimal kita dapat pahala niat. Kita bangkit hari kiamat, tiba-tiba datang itu pahala. Pahala apa ini? Kamu niat menikah. Masya Allah. Iya. Karena menikah dianjurkan. Menikah itu dianjurkan oleh syariat kita. Wallahualam. Apakah termasuk kerugian saat kita mampu berta'awun atau tolong menolong dalam kebaikan, namun kita tidak terlibat di dalamnya? Tentunya. Iya. Tentunya kerugian bagi orang yang mampu melakukan kebaikan, tapi dia tidak masuk, tidak ikut. Tidak ikut. Karena memang kita sebagai muslim selalu dianjurkan untuk bersemangat di atas apa yang bermanfaat untuk diri kita. Ya, pahalanya. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu di atas apa yang bermanfaat untukmu. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah kamu melemah. Jangan pernah kamu melemah. Ya. Apakah boleh seorang itu menjadikan amalannya sebagai wasilah untuk memperoleh sesuatu? Misalnya, ia sengaja bersedekah agar Allah memudahkannya untuk belajar di Madinah. Lantas apakah ia tetap dapat ganjaran jika ia benar-benar berhasil sesuatu tersebut, meraih sesuatu tersebut? Iya. Dalam masalah beramal, masalah bersedekah, itu kita harus niat memurni karena Allah. Tidak boleh kita niat dunia sedikit pun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid memasukkan bersedekah, beramal akhirat, niat dunia, itu masuk dalam syirik. Menggugurkan amalan. Menggugurkan amalan. Artinya kita ini dituntut untuk beramal karena wajah Allah. Masalah pahala, janji balasan dunia itu dipastikan datang. Karena Allah tidak akan menyelisih janjinya. Artinya sekarang kita mau bersedekah. Kita tahu kalau kita bersedekah itu akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Dunia akhirat. Maka tidak perlu kita berniat untuk mendapatkan ganti dunia. Tidak boleh bahkan. Bukan tidak perlu, tidak boleh. Karena itu akan membatalkan amalan itu sendiri. Dan membuat kita merugi ketika kita nanti datang di hari kiamat. Di hari kiamat. Iya. Kan itu adalah masuk hal yang bisa membatalkan amalan kita. Iya. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan, bisa kita baca di surat Al-Isra, kalau tidak salah mungkin ayat 18, 19, 20. Man kana yuridul ajilah, ajjalna lahu man nasya'u liman nurid. Siapa yang ingin yang segera. Yang segera di sini maksudnya dunia dengan amalannya. Maka kata Allah, ajjalna lahu man nasya'u liman nurid. Kami akan segerakan untuknya di dunia apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Tapi masalahnya di akhirat. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Ini yang masalah. Kemudian kami jadikan untuknya nanti di akhirat neraka jahanam yang dia akan memasukinya dalam keadaan hina. Ini kan masalah. Dapat dunia tapi tidak dapat akhirat. Ini diantara dalil bahwa beramal akhirat,
tidak boleh dimasukkan niat dunia. Kalau ada keutamaan dunia, itu pasti akan datang sendiri. Tidak perlu diniatkan. Tidak perlu kita niatkan. Wallahu alam. Bagaimana cara menumbuhkan sifat tawadhu sehingga kita bisa melihat orang lain lebih baik amalannya daripada kita? Ini amalan berarti masalah akhirat ya. Masalah akhirat. Kalau masalah, karena beda itu tawadhu. Cara menimbulkan tawadhu dalam masalah dunia sama cara menimbulkan tawadhu dalam masalah akhirat. Kalau masalah dunia, supaya kita tawadhu, kita harus lihat orang yang lebih bawah, lebih rendah dari kita, dunianya. Iya, masih banyak lebih susah dari kita. Supaya kita merendah, kita menghargai apa yang kita punya. Tapi kalau masalah akhirat, ketika kita beramal akhirat, kita merasa lebih tinggi, maka lihat yang lebih tinggi. Lihat orang yang lebih besar amalannya dari kita. Iya, seperti itu. Itu akan menyebabkan nanti tawadhu. Misalnya Umar, suatu ketika, ketika ada anjuran sedekah dari Nabi SAW, maka dia berkata, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya kepada Rasulullah SAW. Dia bawa, dia tanya, Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kamu tinggalkan untuk orang tuamu, untuk orang rumahmu, untuk keluargamu? Dia bilang setengah dari yang saya bawa ini. Setelahnya datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar, membawa hartanya juga. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dia berkata, taraktu lahum Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi dia sudah bawa semua hartanya, dia hanya meninggalkan untuk keluarganya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Maka mulai hari itu Umar bersumpah bahwa mulai hari ini saya tidak akan menyaingi lagi yang namanya Abu Bakar. Artinya kalau kita beramal, lihat orang di atas kita, masih ada yang lebih hebat dari kita. Masih ada yang lebih banyak sedekahnya daripada kita. Supaya kita tidak berbangga dan tidak merendahkan orang yang bersedekah kecil. Tidak merendahkan orang yang bersedekah kecil. Itu wallahu alam. Bagaimana hukum mengambil atau memakan sesajen yang didapati berupa makanan atau buah-buahan? Ya, haram. Tidak boleh diambil. Sesajen itu yang disimpan untuk selain Allah, haram dimakan. Haram untuk dimakan, haram untuk diambil. Iya, itu tidak dibolehkan. Apakah itu sembelihan atau bukan sembelihan? Tidak dibolehkan untuk diambil. Iya. Kalau sembelihan jelas ya. Kalau sembelihan jelas pengharamannya. Kan lafaz ayat jelas. Ketika Allah menyebutkan hal-hal yang diharamkan, di antara yang Allah sebutkan adalah wama uhilla li ghairillah, apa yang disembeli untuk selain Allah. Apa yang disembeli untuk selain Allah. Adapun selain sembelihan, pernah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dibawakan kepada beliau hadiah dari pelayannya. Iya. Belum makan, tapi ketika dikatakan bahwa ini hasil perayaan jahiliyah, maka belum memasukkan jarinya ke tenggorokannya dan belum muntahkan. Dan menunjukkan haram memakan hal yang ada perayaan jahiliyahnya di situ, bukan perayaan Islam. Bukan perayaan Islam, tidak dibolehkan. Apa hukum mengambil binatang? Iya, di sini ada catatan ayam hitam dan yang lainnya yang dipersembahkan untuk selain Allah. Untuk pohon, batu, dan lainnya. Atau memakannya. Sudah kita bilang tadi. Haram. Ya. Ayam hitam atau ayam putih semua. Kambing hitam, kambing putih semua. Sapi hitam, sapi putih semua. Semuanya haram untuk kita ambil. Iya. Apa yang diserahkan sesembahan, tidak boleh kita ambil. Apakah termasuk haram jika kita masih bekerja di tempat lain, tapi melamar kerja lagi di tempat yang baru atau yang lain? Tanyakan dulu tempat kerja.
saya lagi kerja di sini, boleh nggak saya melamar di tempat lain? Kan ini akad kerja, akadnya sama tempat yang kita kerja, ya tempat yang kita kerja. Jika saya berhutang sama teman, tapi kami sepakat menambahkan nominal dari jumlah yang saya pinjam, bagaimana tanggapan Ustadz? Riba. Ini riba nasiah. Ini adalah riba nasiah. Utang dengan akad ada tambahan, riba jelas. Itu riba jahiliyah. Itu riba jahiliyah. Saya pernah mendengar ada hadits yang berbunyi, sombong di depan orang yang sombong adalah sedekah. Apakah hadits ini sahih? Wallahu alam, saya kira tidak ada hadis yang begitu mungkin. Sombong depan orang yang sombong sedekah. Berarti boleh sombong. Tidak boleh. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Iya. Gimana caranya sombong depan orang sombong adalah sedekah. Iya. Setelah kita wudhu dan langsung pakai bedak di muka. Ini perempuan berarti ya. Atau di bagian tubuh lainnya. Apakah wudhu kita tetap sah? Tetap. Karena memakai bedak itu tidak membatalkan wudhu. Iya. Tidak membatalkan wudhu. Bagaimana cara dalam cara? Masya Allah. Mengatur aduh, setengah mati ini. Iya. Tulisan Masya Allah. Apa uang panai boleh dicicil? Tergantung kesepakatan. Jangan tanya saya. Kita pergi ke sana. Iya. Tapi hati-hati kalau itu uang panai masuk dalam akad. Nanti kita tidak boleh kita bilang dibayar tunai. Jadi saat akad kita harus bilang, dengan uang panai 10 juta dibayar cicil. Harus begitu. Tidak boleh kita bilang tunai. Iya, jadi kalau kita bilang boleh, tergantung kesepakatan dengan ayah si perempuan. Cuman hati-hati dalam lafaz akad. Ini yang perlu saya ingatkan. Karena tidak boleh kita bilang akadnya dibayar tunai. Kalau begitu, wajib kita bayar saat itu. Tidak boleh kita masuk di perempuan itu sebelum kita bayar. Perempuan harus tahan. Bayar kau dulu. Iya. Jadi harus akadnya memang sebut dibayar cicil. Ya, agak malu sedikit itu ya. Ya. Tapi harus begitu. Harus seperti itu. Iya. Boleh. Baik. Masya Allah juga orang bertanya ya. Mungkin lagi mahal harga cabai dan lain-lain jadi butuh dicicil. Kemudian berikutnya, terakhir saja ini ya. Ini terakhir saya pilih karena diketik. Mungkin dari rumah ini dia persiapkan. Tidak mungkin baru dia ketik. Bolehkah merapikan rambut yang berantakan setelah mengusap kepala baru kemudian mencuci kaki? Boleh. Selama belum kering anggota wudhu sebelumnya. Adapun kita pergi rapikan dulu, pergi sisir, apa semua sampai kering, tidak boleh. Yeah. Walaupun lebih utama, kita langsung lanjut. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa mualah dalam berwudhu, mualah itu kita melakukan satu anggota wudhu, kemudian setelahnya langsung ada yang mengatakan itu wajib. Ada yang mengatakan itu adalah, ada yang berpendapat itu hukumnya adalah apa? Wajib. Maka untuk menjaga itu, enggak usah dulu kita rapikan. Nanti setelah kaki baru kita rapikan, kita sisir, itu lebih bagus. Apakah wudhu yang pertama batal karena kita berwudhu lagi? Tentunya. Karena kalau kita berwudhu lagi berarti kita batalkan wudhu yang pertama. Kita batalkan wudhu yang pertama. Apakah terus catatan wudhu yang kedua dengan cara mengusap di atas kaus kaki? Iya. Tidak apa-apa. Dengan syarat kita pakai kaus kaki dalam keadaan kita sudah berwudu sebelumnya. Iya, jadi kita wudu, kemudian kita pakai kaus kaki, kemudian wudu kedua kita usap di atas kaus kaki karena kita mau sholat menggunakan kaus kaki kita. Maka tidak apa-apa, itu dibolehkan.
Sahkah wudhu yang dilakukan dengan cara menuangkan air dari sahkah wudhu yang dilakukan dengan cara menuangkan air dari dalam mulut ke anggota wudhu. Jadi gimana maksudnya nih? Jadi kita ambil air pakai mulut, baru kita tuang ke tangan, cuci tangan, baru ambil air lagi pakai mulut. Begitu maksudnya atau gimana? Apa maksudnya ini? Menuangkan air dari dalam mulut ke anggota wudhu. Catatan, air dari botol dimasukkan ke dalam mulut. Susahnya ini hidup. Nah, kenapa enggak dari botol ke anggota wudhu? Kenapa harus melewati mulut? Sekalian dikasih lewat pantat. Maksudnya ini susah sekali. Ini asli ini dibilang kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kenapa begini? Langsung saja dari botol ke anggota wudhu. Kenapa harus dari mulut dulu? Iya. Enggak usah, jangan dipersulit. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudah. Jangan dipersulit. Begitu. Jadi jangan persulit dirinya. Permudah saja. Iya. Itu wallahu alam. Kita cukupkan alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Lumayanlah. Hari ini sisa sedikit. Lumayan banyak kita jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.